Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Qala al-mu'allif rahimakumullah, qila anna syahwata tusirul muluka abidan wa sabra yusirul abda mulukan. Ala tara ila Yusufa wa Zulaikha. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan ya di dalam maqalah ke-16 di dalam kitab Nasaihul Ibad, yakni dikatakan nafsu itu anna syahwata tusirul muluka. Dikatakan nafsu itu bisa mengakibatkan raja-raja menjadi budak. Ya. Wasabru tusirul abda mulukan. Sedangkan sabar menjadikan seorang budak menjadi raja. Tidakkah Anda tahu cerita Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha? Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu nafsu? Ya, apa itu syahwat? Ya, anna syahwata, apa itu nafsu syahwat? Ya, nafsu adalah dorongan atau keinginan dalam diri manusia yang berkaitan dengan pemenuhan hasrat, baik yang bersifat fisik, emosional maupun spiritual. Dalam konteks agama dan filsafat, nafsu sering dianggap sebagai bagian dari jiwa atau aspek batin yang memiliki potensi untuk membawa manusia pada kebaikan atau keburukan, ya, tergantung pada cara mengendalikannya. Dalam Islam misalnya, nafsu memiliki berbagai tingkatan, mulai dari nafsu yang paling rendah hingga yang paling mulia. Ya. Satu, ya, nafsu ammaroh, ya, nafsu yang memerintahkan keburukan. Dua, nafsu lawamah, nafsu yang mencela diri sendiri. Yang ketiga, nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang dan diridhoi oleh Allah. Nafsu seringkali dihubungkan dengan dorongan terhadap hal-hal duniawi seperti makanan, harta, kekuasaan, atau kepuasan jasmani. Namun, ya, dalam perspektif spiritual, manusia diajarkan untuk mengendalikan nafsu agar tidak mendominasi perilaku, sehingga dapat mencapai keseimbangan dan kedamaian jiwa. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang raja, ya, meskipun memiliki kekuasaan dan kedudukan yang tinggi, dapat menjadi budak akibat nafsu jika ia tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan dalam dirinya. Hal ini terjadi karena nafsu yang tidak terkendali dapat menguasai akal dan moral seseorang, membuatnya bertindak berdasarkan hasrat pribadi daripada kebijaksanaan atau tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Ada beberapa alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama adalah kehilangan kendali diri nafsu yang berlebihan, seperti kerakusan, keinginan akan kekuasaan yang lebih besar, atau godaan terhadap kenikmatan duniawi, ya, dapat membuat seorang raja melupakan tugas dan tanggung jawabnya.
Akibatnya ia lebih sibuk memenuhi keinginan pribadinya daripada memimpin rakyatnya. Yang kedua, menyalahgunakan kekuasaan. Ketika seorang raja dikuasai hawa nafsunya, syahwatnya, ia cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, seperti harta, wanita, atau pujian. Penyalahgunaan ini bisa menghancurkan integritasnya dan menghilangkan rasa hormat dari rakyatnya. Yang ketiga, kerusakan moral dan spiritual. Nafsu yang tidak terkendali dapat merusak moral dan spiritual seseorang. Seorang raja yang terjebak dalam nafsu menjadi lemah secara batin, kehilangan arah, dan akhirnya bergantung pada hasratnya seperti seorang budak. Yang keempat, kehilangan kepercayaan dan kekuasaan. Rakyat dan para pembesar kerajaan biasanya akan kehilangan kepercayaan kepada raja yang terlalu sibuk memuaskan nafsunya. Ini bisa menyebabkan keruntuhan kekuasaannya dan menjadikannya budak dari keadaan yang diciptakan oleh nafsunya tersebut. Sejarah mencatat banyak contoh di mana pemimpin besar jatuh karena nafsu. Raja yang bijaksana adalah dia yang mampu mengendalikan nafsu, mengutamakan kepentingan rakyat, dan bertindak dengan adil. Sebaliknya, raja yang menjadi budak nafsunya akan kehilangan kehormatan, kekuasaan, dan bahkan dirinya sendiri. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari nafsu yang dimanjakan oleh diri memerlukan kesadaran, pengendalian diri, dan usaha yang berkelanjutan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Satu, memperkuat keimanan. Perbanyak ibadah, sholat, zikir, membaca Al-Quran, atau ibadah lainnya, membantu menenangkan hati dan mengingatkan diri akan tujuan hidup. Berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah untuk diberi kekuatan mengendalikan nafsu. Yang kedua, latihan mengendalikan diri, yaitu tazkiyatun nufus, latihan mengendalikan diri. Puasa, karena puasa adalah salah satu cara efektif untuk melatih diri mengendalikan keinginan, terutama yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan hawa nafsu lainnya. Menghindari godaan, jauhkan diri dari lingkungan, situasi, atau orang-orang yang dapat memancing nafsu. Berlatih sabar. Sabar adalah kunci untuk menahan diri dari memenuhi keinginan yang berlebih-lebihan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran diri. Evaluasi diri, muhasabah, renungkan apa yang telah dilakukan setiap hari. Apakah tindakan tersebut lebih untuk memenuhi nafsu atau mendekatkan diri kepada Allah? Pahami akibatnya, sadari bahwa memanjakan nafsu berlebihan dapat merusak hubungan dengan Allah, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat, mengutamakan akal dan hikmah. Gunakan akal untuk memprioritaskan hal-hal yang penting dan bernilai. Jangan membiarkan keinginan sesaat menguasai keputusan. Pertimbangkan manfaat dan kerugian dari tindakan yang diambil untuk menilai apakah hal tersebut layak dilakukan. Yang kelima, memperbanyak aktivitas positif.
Ya, isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti bekerja, berolahraga, menuntut ilmu, atau membantu orang lain. Aktivitas ini dapat mengalihkan perhatian dari dorongan nafsu. Yang keenam, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Ya, lingkungan yang baik dapat membantu menjaga diri dari kemaksiatan. Bergaul dengan orang yang soleh memberikan inspirasi untuk menjalani hidup dengan lebih baik. 7. Ingat tujuan hidup. Fokus pada tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah dan mencari ridho Allah. Ketika seseorang menyadari bahwa dunia ini hanya sementara, ia akan lebih mudah mengendalikan keinginannya. Yang kedelapan, membiasakan diri dengan sederhana. Latih diri untuk tidak berlebihan dalam hal apapun, baik makanan, pakaian, atau gaya hidup. Kesederhanaan membantu mencegah pembiasaan terhadap hawa nafsu. Penutup, yaitu kesimpulannya, mengendalikan nafsu adalah perjalanan panjang yang memerlukan disiplin dan ketekunan. Jika seseorang gagal sekali, jangan menyerah. Teruslah berusaha, karena Allah melihat niat dan usaha hambanya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ya, nafsu juga dapat menjadi sesuatu yang indah, ya, jika diarahkan dan digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dalam Islam, nafsu tidak selalu dipandang negatif. Ya, nafsu adalah fitrah, pemberian Allah yang dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah jika dikelola dengan baik. Ketika nafsu dikendalikan oleh akal dan iman, ia menjadi kekuatan yang mendorong manusia menuju kebaikan. Ya, ada beberapa bagaimana nafsu bisa menjadi, ya, ada beberapa tips, ya. Nafsu bisa menjadi indah dalam konteks ibadah kepada Allah. Satu, ya, menggunakan nafsu untuk hal yang halal dan diridhoi oleh Allah. Keinginan untuk menikah, ya, nafsu untuk mencintai dan dicintai bisa menjadi ibadah, ya, jika diwujudkan dalam pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, pada kemaluan salah seorang dari kalian terdapat sedekah. Hadis riwayat Muslim. Artinya, memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang halal bernilai pahala. Mencari rezeki dengan semangat nafsu untuk mendapatkan harta dapat diarahkan untuk bekerja keras secara halal demi memenuhi kebutuhan keluarga dan beramal. Yang kedua, dorongan untuk meningkatkan ibadah. Nafsu juga bisa menjadi motivasi untuk memperbanyak amal soleh, ya, seperti keinginan untuk memperbanyak sholat, ya, membaca Al-Quran dan puasa. Ambisi untuk mencapai surga dan bertemu dengan Allah. Yang kedelapan, mengubah keinginan duniawi menjadi ladang amal. Keinginan terhadap dunia bisa menjadi ibadah jika diniatkan untuk kebaikan. Contohnya, ya, makan dan minum untuk menjaga kesehatan agar kuat beribadah. Ya, berpakaian baik untuk menjaga kesopanan dan menghormati sesama. Ya, menggunakan kekayaan untuk membantu orang lain dan bersedekah. Yang keempat, nafsu yang selaras dengan rasa cinta kepada Allah. Ketika cinta kepada Allah menguasai hati,
nafsu berubah menjadi dorongan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya, ya, merasa rindu untuk beribadah seperti sholat malam, berdoa dan berzikir. Nah, kemudian mendahulukan kehendak Allah di atas keinginan pribadi. Yang kelima, menjadikan nafsu sebagai ujian yang meningkatkan derajat. Ya, dalam mengendalikan dan mengarahkan nafsu, seseorang melewati ujian yang dapat meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Ketika seseorang mengorbankan keinginan pribadinya demi Allah, ia mendapatkan kemuliaan dan kedamaian. Walhasil, ya, dengan niat yang benar dan pengendalian yang baik, nafsu bisa menjadi kekuatan positif yang memperindah hubungan kita dengan Allah. Rasulullah mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, sehingga nafsu tidak dimatikan tetapi diarahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surat An-Nazi'at ayat 40-41. Demikianlah, semoga bisa dipahami. Tafakum bihadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.